Oke, kita teruskan teman-teman, walaupun hanya belum full ya. Ini baru berapa orang? Baru 25 orang ya. Oke, kita teruskan. Jadi tadi ya, revaluasi aktiva tetap itu kena PPh. Jadi negara meminta 10% final ya. Revaluasi aktiva tetap 10% final. Lalu fungsi revaluasi tadi ada kemungkinan DER-nya jadi berubah ya. Debt to equity ratio-nya berubah ya. Lalu pembayaran PPh 10% atas revaluasi apakah cukup menarik bagi perusahaan untuk melakukan revaluasi? Maksudnya apa? Kalau kira-kira dengan revaluasi itu ada beban pajak nambahan 10%, malah jadi merusak kegiatan atau kondisi keuangan perusahaannya, mending nggak usah revaluasi gitu loh maksudnya. Ya, itu pengertian kenapa dengan PPh 10% itu kan cukup besar. Ya. Bayangkan kalau misalnya beli kantor tahun 2000 beli kantor harganya misalnya 200 juta. Ya mungkin sekarang harganya sudah 2 miliar ya. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya bangunan dan tanah itu semakin turun nilainya. Nah, kalau harganya semakin 2 miliar. Nah, dengan 2 miliar dikurangi 200 juta kan 1,8 miliar. Berarti harus setor pajak 10%, 180 juta. Nah, kalau kondisi keuangannya itu kurang baik atau terjadi rugi yang terus-menerus, itu harus diperhitungkan. Apakah mending revaluasi atau tidak. Itu ya pengertiannya. Nah ini, kita teruskan. Revaluasi aktiva tetap berdasarkan SAK, Standar Akuntansi Keuangan ya. Revaluasi aktiva tetap dalam akuntansi sebenarnya tidak diperkenankan, kecuali ditentukan berdasarkan ketentuan pemerintah. PSAK nomor 16 menyebutkan bahwa revaluasi tidak diperkenankan karena standar akuntansi keuangan menganut penilaian aset tetap berdasarkan harga perolehan. Yang namanya harga perolehan disebutnya historical cost. Jadi harga di mana waktu itu dibelinya berapa atau dibuatnya berapa harganya. Ya. Atau harga pertukaran. Harga perolehan atau harga pertukaran. Jadi penyimpangan atas SAK ini hanya diperkenankan dengan peraturan pemerintah. Makanya peraturan pemerintah tadi sudah mengeluarkan ya aturan mengenai revaluasi. Selisih revaluasi dengan nilai buku aset tetap dibukukan dalam akun modal dengan nama selisih penilaian kembali aktiva tetap dan tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi ya. Di selisihnya masuknya langsung di neraca ya teman-teman. Tidak diakui di laba rugi. Ini ketentuan standar akuntansi keuangan. Nah, menurut Undang-Undang Pajak bagaimana sih realisasi atau revaluasi ini? WP yang dapat melakukan revaluasi adalah WP badan dalam negeri yang terletak atau berada di Indonesia. Jadi jangan WP luar negeri ya, nggak boleh. Perusahaannya di Amerika mengadakan revaluasi untuk tanah yang ada di Indonesia nggak boleh. Yang kedua, telah memenuhi semua kewajiban pajak meliputi PPh, PPN, PPNBM, PBB, dan BPATB. Ya. Aset tetap yang dapat direvaluasi antara lain tanah, kelompok bangunan, dan bukan kelompok bangunan yang kita maksudkan untuk dialihkan atau dijual. Terletak atau berada di wilayah Republik Indonesia. Evaluasi dapat dilakukan terhadap seluruh aset sebagian saja. Evaluasi dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar pada saat dilakukan evaluasi. Dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang dilakukan oleh penilai yang diakui pemerintah ternyata kemudian tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka DJP akan menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar yang bersangkutan. Ya, kaitannya dengan appraiser ya. Appraiser itu penilai. Jadi ada satu kelompok orang yang mempunyai kompetensi di bidang penilaian. Nah, orang tersebut bisa memberikan pendapat atas permintaan wajib pajak. Tolong dinilai ini aset saya berapa sih sebetulnya. Atau harta saya berupa tanah ini nilainya berapa. Nah, jika penilaian dari appraiser ini tidak sesuai dengan kewajaran ya atau nilai pasar yang sesungguhnya, maka DJP akan menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar yang bersangkutan. Kenapa? Orang kita itu kan kalau bayar pajak fobia ya. Ya, kalau bayar pajak tuh fobia. Pengennya nggak usah bayar pajak, tapi nilainya pengen naik, nah itu ya. Orang kita itu kadang-kadang seperti itu ya. Berikutnya poin 6 diberi warna merah nih. Selisih lebih antara nilai pasar atau nilai wajar dibanding nilai buku fiskal aset yang direvaluasi
wajib dikompensasikan dengan kerugian fiskal tahun berjalan dan sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan. Ini penting ya. Jadi kalau ada ya selisih lebih nilai pasar ya dibanding atau nilai wajar dibanding nilai buku, maka selisihnya itu harus yang diutamakan untuk menutup kompensasi kerugian tahun berjalan atau kerugian fiskal tahun berjalan, dan dikompensasi juga dengan sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan. Kalian perlu ingat, rugi tahun lalu yang bisa dikompensasikan bisa sampai 5 tahun. Nah, apabila masih ada rugi yang belum dikompensasikan, lalu ada aset yang bisa direvaluasi, maka nilai lebih penilaian aset tersebut harus digunakan untuk menutup kompensasi kerugian tahun lalu. Itu maksudnya ya, teman-teman. Berikutnya, selisih lebih karena revaluasi setelah dilakukan kompensasi dikenakan PPh bersifat final sebesar 10%. Bagi WP yang melakukan penggabungan usaha, PP yang terhutang sebesar 10% di atas dapat dibayar dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak dilakukan penilaian kembali. Nah, kaitan dengan penggabungan ya. Penggabungan atau union atau merger itu bisa dibayar selama 5 tahun untuk PPh-nya. Berikutnya, PPh yang harus dilunasi setiap tahun paling sedikit 20% dari jumlah pajak yang terhutang kecuali untuk pembayaran tahun terakhir. 10. Apabila WP melakukan evaluasi aset tetap sebelum akhir tahun pajak, maka kerugian fiskal pada tahun buku yang bersangkutan diperhitungkan sampai dengan revaluasi aset tetap tersebut. Yang ke-11, nilai pasar atau nilai wajar merupakan dasar penyusutan aset mulai tahun pajak dilakukannya pilihan kembali aset tetap tersebut. Penyusutan dilakukan sesuai pasal 11 Undang-Undang PPh. Aset tetap yang telah dilakukan revaluasi dan telah dikenakan pajak penghasilan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain sebelum lewat waktu 5 tahun setelah dilakukan evaluasi. Jika dilakukan pelunasan atau PMA penjualan, maka dikenakan PPh tambahan bersifat final 15% ya. Apabila WP mengalihkan aset tetap yang telah direvaluasi tersebut sebelum lewat jangka waktu 5 tahun, maka atas selisih pemilihan aset tetap tersebut tetap dikenakan PPh yang terhutang sebesar 10% dan tambahan PPh yang bersifat final sebesar 15%. Jadi PPh-nya 25% ya kalau dialihkan. Tapi dari yang terhutang. Ya. Yang ke-14, dikecualikan dari jangka waktu 5 tahun jika aset tetap tersebut dialihkan kepada pemerintah atau dialihkan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha. Jadi ada kecualiannya. Kalau dijualnya ke pemerintah, maka perhitungan dan denda atau tambahan PPh final sebesar 5% tidak perlu dilakukan. Sampai di sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Ini agak kompleks ya, mungkin pemahaman kata-katanya juga perlu dipahami, dicermati dengan baik ya, karena kalau tidak bingung sendiri nantinya. Ini contoh nih, karena kalau dengan angka-angka kalian kadang-kadang lebih mengerti ya. PT Melati tahun 2010 membeli mesin dengan harga perolehan 400 juta rupiah. Mesin tersebut termasuk kelompok 2. Oh, kalian sudah tahu kan bahwa di dalam pajak ya. Kalau akuntansi ya, saya tes dulu deh. Kalau akuntansi itu penyusutannya itu bisa menggunakan metode apa, umurnya berapa? Saya mau tanya. Ada yang bisa jawab tidak? Akuntansi aktiva tetap penyusutan itu metodenya apa saja? Lalu umurnya berapa? Metode garis lurus. Ada berapa metode? Oke, kalau saya mau tanya, ada berapa metode? Pak. Ada dua metode. Dua metode, Pak. Masa cuma 2 doang dalam akuntansi? 4, Pak. Ada yang buat jawab. Yang tetap. Ada yang jawab 4. Apa saja yang jawab 4 barusan siapa? Susan atau siapa? Saya, Pak. Oh, Firda, sok ada berapa? Apa saja? Metode penyusutan menurut akuntansi ada apa saja? Ada metode garis lurus, metode beban menurun,
terdiri dari 2, metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun ganda. Lalu yang ketiga, metode satuan jam kerja. Yang keempat, metode satuan hasil produksi. Oke. Dia capek habis. Ya, benar ya. Jadi di dalam akuntansi itu lebih dari 2 metode, teman-teman. Ya. Ada angka tahun, ya, metode angka tahun. Itu anggapannya apa, ya? Anggapannya bahwa aktivitas tetap itu pada tahun-tahun pertama ya dibebankan atau dipakainya itu digenjot ya pakainya. Kalau pakai mobil baru kan digenjot juga enak saja. Makanya dianggap penyusutannya paling besar di tahun pertama, itu metode angka tahun. Ya. Lalu ada metode satuan hasil produksi ya, atau metode output. Betul ya, jadi metode di dalam akuntansi itu tidak hanya 2. Nah, dalam pajak hanya 2 yang diperkenankan. Satu metode garis lurus atau straight line method. Yang kedua metode saldo menurun ganda atau double declining balance. Ya. Saldo menurun ganda, double declining balance. Jadi ada 2 metode yang diperkenankan oleh perpajakan. Oleh sebab itu, saya mau tanya, seandainya perusahaan menggunakan metode angka tahun, sementara pajak membolehkan hanya menggunakan garis lurus dan double declining balance. Kira-kira gimana? Ada yang mau jawab? Jadi jika terjadi perbedaan penggunaan metode penyusutan, maka harus ada koreksi fiskal. Tahu koreksi fiskal ya? Halo? Tidak ada yang tahu koreksi fiskal? Koreksi fiskal tidak ada yang... Selisih ya, Pak. Koreksi fiskal, ada berapa koreksi fiskal? 2 ya, Pak. 2, benar ya nih. 1, Positif dan negatif. koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif apa? Ada yang bisa bantu jawab? Apa itu koreksi fiskal positif? Yang menambahkan laba ya, Pak. Menyebabkan pertambahan laba. Koreksi fiskal positif adalah koreksi fiskal yang akan mengakibatkan laba perusahaan menjadi lebih besar, sehingga PPh terhutang juga lebih besar. Kebalikannya koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang akan mengakibatkan laba menjadi lebih kecil, otomatis hutang pajak juga semakin kecil. Ya, itu ya koreksi fiskal. Nah, kalau terjadi perbedaan ya, perbedaan metode penyusutan menurut fiskal berbeda dengan menurut komersil, maka harus ada koreksi fiskal. Jika penyusutan menurut komersil lebih besar dibanding menurut fiskal, KFN atau KFP? Loh. Jika penyusutan menurut komersil, menurut akuntansi lebih besar dibanding penyusutan menurut perpajakan atau fiskal, KFN atau KFP? KFN ya, Pak. KFN, kalau nggak KFN ya KFP gitu. Ya gitu, Pak. Kalian ini. Jadi ingat ya, kalau kalau penyusutan menurut komersil lebih besar dibanding penyusutan menurut fiskal, maka koreksi fiskal positif. Ya. Koreksi fiskal positif.
Kebalikannya, kalau penyusutan menurut fiskal lebih besar dibanding penyusutan menurut komersil, maka harus koreksi fiskal negatif. Ya, itu rumusnya gitu aja deh. Untuk penyusutan loh ya. Kecuali kalau untuk pendapatan nanti beda. Jadi KFN jika penyusutan menurut fiskal lebih besar dibanding penyusutan menurut komersil. Tapi KFP jika penyusutan menurut komersil lebih besar dibanding penyusutan menurut fiskal. Ya, ini saya hanya mengulang. Nanti karena di sesi ke-9, kalau nggak ke-10, kita akan menghitung rekonsiliasi fiskal. Dan bahannya adalah ini. Ya, kalau terjadi perbedaan metode penyusutan atau terjadi perbedaan pengakuan penyusutan antara komersil dan fiskal, bagaimana pengaruhnya? Tadi ya pedomannya, kalau penyusutan menurut komersil lebih besar dibanding penyusutan menurut fiskal, maka koreksi fiskal positif. Kalau penyusutan menurut fiskal lebih besar dibanding penyusutan menurut komersil, maka koreksi fiskal negatif. Itu aja. Ya. Baik, contoh PT Melati tahun 2010 membeli mesin 400 juta. Mesin termasuk kelompok 2. Jadi dalam pajak itu, kalau dalam akuntansi kan disusut 4 tahun boleh? Boleh. Disusut 5 tahun boleh? Boleh. Disusut 6 tahun boleh? Boleh. Disusut 8 tahun boleh nggak? Boleh. Disusut 10 tahun boleh nggak? Boleh. Disusut 15 tahun boleh? Boleh. Tapi di dalam pajak hanya ada 4 waktu atau usia aktiva, penyusutan aktiva ya. Pertama kelompok 1 itu 4 tahun. Nggak ada 5 tahun kalau menurut pajak. Yang kedua kelompok 2, 8 tahun. Nggak ada 10 tahun kalau menurut pajak. Tidak ada 7 tahun. Tapi kalau akuntansi boleh disusut 7 tahun. Boleh disusut 10 tahun kalau akuntansi. Tapi kalau menurut pajak tidak. Kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun. Kelipatan 4. Jadi 4, 8, 16. Ya. Jadi kalau menurut akuntansi 15 tahun, menurut pajak 16 tahun, kira-kira koreksi fiskal negatif atau koreksi fiskal positif? Ini logika matematisnya. Positif ya, Pak. Tadi gimana? Negatif ya. Menurut akuntansi disusutnya 15 tahun. Menurut fiskal 16 tahun. KFN atau KFP? KFN. KFN. KFN atau KFP? Ini Susan sama Yeni sama ya, KFN. Logika matematis kan kalau pembaginya lebih besar, maka penyusutannya jadi lebih kecil. Itu logika matematik. Kalau pembaginya semakin besar, maka penyusutannya semakin kecil. Kenapa? Karena yang digunakan untuk membaginya lebih banyak. Berarti kalau penyusutan menurut komersil itu 15 tahun dan penyusutan menurut fiskal 16 tahun, berarti kan menurut fiskal lebih kecil dibanding menurut komersil dong. Berarti KF N. KFN lagi. KFN atau KFP? KFP. KFP. Karena apa? Kalau ininya 15, coba deh. 100 dibagi 15 berapa? 6 2/3. Ya. Tapi 100 dibagi 15 berapa? Coba dihitung. Dibanding 100 dibagi 16. 16 pasti lebih kecil dong. Ya kan? Makanya terjadi koreksi fiskal positif ya. Baik, kita teruskan di sini ya. Pada awal tahun 2012 berdasarkan penilaian dari appraiser yang diakui pemerintah, nilai wajar mesin tersebut adalah 600 juta. Jadi sudah dipakai berapa tahun? 2010 sampai 2012 sudah dipakai 2 tahun, nilainya malah jadi 600 juta. Apakah sebaiknya perusahaan melakukan revaluasi? Kapan revaluasi tersebut sebaiknya dilakukan jika kondisi perusahaan diasumsikan sebagai berikut? Perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal.
Berarti tidak ada kompensasi rugi ya. Namun tahun 2008, jadi sebelum tahun 2010, perusahaan pernah mengalami rugi fiskal 1 miliar. Dan sampai tahun 2012 baru sebesar 500 juta yang telah dikompensasikan. Laba tahun berjalan diprediksi 200 juta rupiah. Tahun berjalan berarti tahun 2012. Nah, bagaimana perhitungan revaluasi dibanding nilai buku? Harga perolehannya 400 juta, penyusutannya sudah 2 tahun. Ya. Dari mana angka 150 juta? 2 tahun atau 3 tahun? Harga perolehan 400 juta, umurnya 8 tahun. Berarti 400 juta dibagi 8 kan 50 juta setahun. Berarti disusutnya sudah 2008, 2009, dan 2010, 3 tahun ya. 3 tahun kali 50 juta kan 150 juta. Maka nilai buku per akhir 2012 adalah 400 dikurangi 150, 250. Nah, nilai revaluasi menurut appraiser itu 600. Berarti ada selisih revaluasi antara nilai pasar dengan nilai buku sebesar 600 dikurangi 250, 350. Nah, ini kalau dilakukan revaluasi maka akan terjadi selisih lebih antara nilai pasar dibanding nilai buku. Maka harus di jurnal seperti ini jurnalnya. Debitnya mesin 350 juta, kreditnya modal revaluasi 350 juta. Tidak ada akun rugi laba, ini akun raca semua ya. Mesin akun raca, modal revaluasi juga akun raca. Jadi tidak diakui di laba rugi. Ya. Coba hitung manfaat lain tentang revaluasi ini bagi perusahaan. Tadi diperbolehkan untuk menutup apa? Menutup sisa rugi yang belum dikompensasikan. Ya, ini bisa untuk menutup sisa rugi. Berarti kan sisa rugi yang masih belum dikompensasikan 500 juta. Ada laba tahun berjalan 200 juta, berarti 350 ditambah 200, 550 bisa untuk menutup kompensasi rugi tahun 2008 yang masih bisa dikompensasikan sampai tahun 2012. Nah, menurut kalian apakah ini tepat untuk dilakukan atau tidak? Bagi negara sih menguntungkan. Menguntungkan apa? Berapa pajak yang bisa diambil oleh negara? Kalau tidak revaluasi, pajak dipungut adalah 25% atau 22% kali 200 juta laba rugi tahun sekarang ya. Tapi karena ada kompensasi rugi, maka modal revaluasi yang dikalikan 10% jadi tidak ada. Karena ini untuk menutup kompensasi rugi yang masih 500 juta. 350 tambah 200 kan 550. Dikurangi 500 tinggal 50. PPh yang terhutang hanya 50 kali 22%. Atau 25% kalau tarifnya tarif lama. Jadi negara dengan adanya revaluasi ini hanya memperoleh bagian dari pajak yang terhutang PT ini, PT Melati ini, hanya 25% kali 50 juta. Ya, hanya 12,5 juta. Kenapa? Karena laba tahun 2012 digunakan untuk menutup kompensasi rugi tahun 2008, ya, 150 juta, dan modal revaluasi ya selisih lebih 350 juta juga menutup kompensasi rugi. Jadi kalau menurut saya PT Melati ini sudah tepat ya melakukan modal revaluasi di tahun 2012. Kenapa? Karena bisa menutup kompensasi rugi tahun 2008 yang belum dilakukan. Bisa difahami tidak? Itu manfaat dari revaluasi sebetulnya. Bisa mengurangi nilai pajak. Bayangkan kalau tidak dilakukan revaluasi. Pertama, kompensasi rugi jadi tidak termanfaatkan. Yang kedua, pajaknya tetap besar. 25% kali 200 juta kan 50 juta. Pajak yang dibayarkan pada negara jadi lebih besar. Tapi kalau melakukan revaluasi, pajaknya hanya 12,5 juta rupiah. Itu manfaat revaluasi ya teman-teman. Ada yang ditanyakan dari soal yang tadi? Saya menyinggung penyusutan sedikit. Jadi penyusutan sekali lagi nih. Tadi saya koreksi jangan disebut pengurangan ya.
Jadi penyusutan adalah proses alokasi sebagian harga perolehan aktiva menjadi biaya atau sering disebut dengan istilah cost allocation. Di proses alokasi sebagian harga perolehan aktiva menjadi biaya. Ya, jangan disebut penurunan ya, tapi proses alokasi. Sehingga biaya tersebut mengurangi laba. Proses pengalokasian ini merupakan wujud dari konsep tadi saya sebut ya, matching cost with revenue. Biaya dibebankan pada periode di mana pendapatan atau fasilitas tersebut diperoleh. Ini yang disebut matching cost with revenue. Biaya-biaya penyusutan tersebut dikumpulkan dalam satu rekening, yaitu akumulasi penyusutan sampai dengan selesai masa penyusutan aktiva tetap. Diakumulasi terus setiap tahun. Nilai perolehan adalah total seluruh pengeluaran sehubungan dengan aktiva tersebut, ya, siap digunakan. Sampai dengan aktiva tersebut siap digunakan. Lalu ada nilai residu. Nilai sisa suatu aktiva yang ditaksir pada akhir masa pemakaian aktiva di perusahaan. Nilai residu dapat diabaikan jika ternyata tidak material. Nah, di dalam pajak nilai residu itu tidak dibolehkan ya, teman-teman. Nah, ini penyebab harus ada koreksi fiskal ya. Kenapa? Karena di dalam pajak nilai residu itu tidak ada. Aktiva akan dinilai pada akhir masa manfaatnya sebesar 0. Ya, tidak ada nilai residu. Jadi kalau perusahaan menggunakan metode akuntansi yang sama dengan pajak tetapi mengakui nilai residu, maka harus ada koreksi fiskal. Ya. Berikutnya, sifat aktiva. Aktiva yang digunakan dengan cara digerakkan seperti motor akan beda penyusutannya dengan gedung yang statis. Kalau motor ya, elektromotor atau mobil itu maka penyusutannya akan lebih cepat. Ya. Semakin cepat penyusutan, semakin besar alokasinya. Semakin lambat penyusutan atau umurnya panjang, maka semakin lambat pula atau semakin kecil penyusutannya. Ya. Umur aktiva ada dua jenis, ada umur teknis, ada umur ekonomis. Komputer mempunyai umur teknis 8 tahun, tetapi pada tahun ketiga komputer tersebut sudah jauh ketinggalan, sehingga secara teknis dapat digunakan, tetapi secara ekonomis tidak atau kurang manfaat. Makanya nanti untuk komputer hanya disusut 4 tahun saja. Metode penyusutan menurut berdasarkan waktu ya ada metode garis lurus atau straight line method. Ada metode pembebanan yang menurun, ada metode jumlah angka tahun, sum of the year digit, metode saldo menurun atau saldo menurun ganda, declining atau double declining method. Penyusutan berdasarkan penggunaan ada metode jam jasa atau service hour method, ada metode jumlah unit produksi atau productive output method. Penyusutan berdasarkan kriteria lainnya, ini ada yang lain sebetulnya ya, di samping yang disebutkan tadi. Metode berdasarkan jenis dan kelompok atau group and composite method, ada metode anuitas, annuity method, dan sistem persediaan inventory system. Ini yang dikenal di dalam teori akuntansi ya, tapi tidak akan kita bahas lebih jauh. Ya. Berikutnya, metode depresiasi dan amortisasi menurut fiskal ya. Sekali lagi fiskal itu hanya mengenal dua saja. Yang pertama metode garis lurus, yang kedua metode saldo menurun atau saldo atau double declining balance. Peraturan depresiasi untuk aktiva tetap diatur dalam Undang-Undang 36 tahun 2008 pasal 11 dan amortisasi untuk aktiva tak berwujud diatur dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 pasal 11A. Depresiasi dan amortisasi mulai dilakukan pada bulan dilakukannya pengeluaran kecuali untuk harta dalam penyelesaian atau menurut peraturan Menteri Keuangan. Jadi kalau ya, tolong nih saya ingatkan nih ya. Misalnya beli mobil tanggal 28 Agustus. Kalau menurut akuntansi disusutnya mulai 1 September. Tapi kalau menurut pajak halus diakui di bulan Agustus. Hati-hati ya. Di dalam ketentuan pajak kapan cash outflow dilakukan untuk pembelian suatu aktiva tetap diakui pada saat itu juga penyusutannya. Ya, tolong. Jadi kalau misalnya beli mobil tanggal 28 Agustus, berarti hanya 3 hari di bulan Agustus kan? 28 sampai 31. Menurut akuntansi boleh disusut di mulai bulan September.
Tapi menurut pajak tetap harus di bulan Agustus. Nah, ini yang memungkinkan terjadinya perbedaan periode penyusutan. Ada perbedaan, dan perbedaan itu yang harus dilakukan dengan koreksi fiskal, entah itu positif maupun negatif. Yang penting kalau fiskal lebih besar dibanding komersil penyusutannya, maka akan koreksi fiskal negatif. Kalau menurut fiskal lebih kecil dibanding komersil, maka koreksi fiskal positif. Itu aja pedomannya. Nanti akan saya coba kirim soal ya. Baik, ini metode, silakan dibaca ya. Di dalam perpajakan 4, 8, 16, 20, bangunan 20 dan 10. Tarifnya ini ya. 4 itu berarti 100 dibagi 4, 25. Ya. Kalau menurut saldo menurun, tinggal 2 kali 25, 50%. Makanya disebutnya double declining. Kenapa 50? 2 kali 25. Kenapa 25? 2 kali 12,5. Kenapa 12,5? 2 kali 6,25. Kenapa 10? 2 kali 5. Paham ya? Jadi tarif-tarif ini kalian sudah terlatih. 4 tahun 25%, garis lurus, 50% saldo menurun. 8 tahun 12,5%, garis lurus, 25% saldo menurun. 20 tahun 5% garis lurus, 10% saldo menurun. Untuk untuk bangunan, tanah tidak disusut sekali lagi. Untuk bangunan yang permanen 5%, untuk yang tidak permanen 10%. Ya. Untuk harta tidak berwujud, kelompok 1 4 tahun sama 25 dan 50, 8 tahun 12,5 25, 16 tahun 6,25 12,5, 20 tahun 5% dan 10%. Baik, sampai dengan metode penyusutan ada yang ditanyakan? Metodenya hanya 2 menurut pajak ya, hanya garis lurus atau straight line method dan saldo menurun ganda atau double declining balance. Nah, ini contoh penyusutan bangunan tidak permanen 10 tahun ya, atau 10% penyusutannya ya. Nilai bangunannya tidak permanen 500 juta, persentase penyusutannya 10%, nilai penyusutan dalam rupiah 50 juta, nilai penyusutan dalam bulan ya. 50 juta dibagi 12, 4,166,667. Ya. Ini tarif per bulannya sama. Kalau menggunakan garis lurus kan sama tarifnya ya. 50 juta sama sampai akhir tahun ke-10. Jadi akumulasi penyusutannya sama dengan harga perolehannya. Ingat, menurut pajak tidak ada nilai residu. Nilai residu imaterial diabaikan. Ini daftar penyusutan menurut menggunakan metode garis lurus. Ada pertanyaan? Berikutnya contoh penyusutan untuk kelompok 2, 8 tahun berarti kan. Diketahui berapa data tentang mesin pabrik kelompok 2 tahun 2008 Januari. Biaya pendirian 120 juta. Umur aktifan 8 tahun. Nilai residu diabaikan. Bagaimana membuat penyusutan untuk metode tersebut menggunakan saldo menurun ya. Kita lihat umurnya 8 tahun berarti 12,5 kali 2, 25% persentasenya. 12,5 dari mana? 100 dibagi 8. Jadi jangan bingung lagi ya. Masih ada yang suka bingung gitu. Lupa dapat 12,5 dari mana? 100 dibagi 8. 100 bagi 8 itu 12,5 dikalikan 2. Karena disebutnya juga double declining. 2 kali 12,5 kan 25%. Kalau 4 berarti 25. 2 kali 25, 50. Gitu aja. Kenapa 25? 100 dibagi 4. 4 itu apa? Umurnya. Kalau 8 berarti 12,5. Kalau 4 berarti 25. Berarti double decliningnya 2 kali 12,5, 25, atau 2 kali 25 sama dengan 50. Tergantung usianya ya, umur aktifannya. Kita lihat harga perolehannya 120 juta, persentase penyusutan 25%, nilai penyusutannya 30 juta tahun pertama. Nilai penyusutan per bulannya berbeda. Jadi kalau menggunakan double declining balance, nilai penyusutan dari tahun ke tahun menurun. Ya. Menurun, namanya juga declining. Ya. Ingat ini 90 juta adalah 120 dikurangi 30. 90 kali 25% lagi. Hasilnya 22,5, per bulannya 1875.
Tahun 2010 90 dikurangi 22,5 tinggal 67,5 kali 25%, 16,875. Begitu seterusnya sampai akhir tahun ke-8. Tahun ke-8 dibebankan semua 16, 018, 066. Ini tahun ke-8 ya. Sehingga total penyusutan dari tahun pertama sampai tahun ke-8 adalah 120 juta rupiah. Akan sama akumulasinya dengan harga perolehannya, biaya pendirian 120 juta rupiah. Teman-teman ada pertanyaan? Ini hanya mengulang saja, jurnalnya nanti debitnya biaya penyusutan, kreditnya akumulasi penyusutan. Ya, angkanya tergantung dari metodenya. Kalau metodenya garis lurus ya dibagi rata, kalau metodenya menurun atau saldo mengganda akan berkurang terus ya sampai dengan akhir tahun ke N. N adalah jumlah umur aktifanya. Tinggal 1 menit teman-teman. Kita lihat ada tugas. Dalam metode penyusutan menurut fiskal dikenal 2 jenis penyusutan, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Apabila suatu perusahaan mempunyai laba cukup besar, maka penyusutan metode mana yang akan Anda usulkan agar dapat mengefisiensikan pembayaran pajak perusahaan? Berilah contoh perhitungannya sehingga memperjelas jawaban Anda. Bagi kalian yang menjawab ini, dijawab ke email saya, maka akan mendapat kredit point jika jawabannya benar. Oke teman-teman, waktu kurang dari 1 menit. Bapak, tapi kalau perusahaan itu udah make metode garis lurus, dia tuh nggak boleh berubah-ubah kan, walaupun misalkan labanya besar atau gimana Boleh, kayak gitu. boleh. Ada, oh boleh. Boleh, asal seizin Direktorat Jenderal Pajak. Bukan berarti harus itu, bisa saja dirubah asal seizin dari Direktorat Jenderal Pajak. Memang ada prinsip konsistensi dalam pelaporan sesuai IFRS. Jangan berubah-ubah. Memang di IFRS begitu. Jangan sekarang garis lurus, tahun depan saldo menurun, ganti lagi garisnya, itu nggak boleh begitu. Maksudnya tidak konsisten. Karena apa? Setiap perubahan metode penyusutan akan mempengaruhi laba rugi. Oleh sebab itu, jangan ada perubahan metode penyusutan